Hai guys, welcome back to Ngobrol Aja Podcast, di mana kita cerita tentang keresahan sehari-hari. Daripada resah sendiri, mendingan kita ngobrol aja. Masih bersama gua Chandra dan partner gua. Hai, saya Intan. Gimana hari ini Tan? Sehat? Basa-basi lagi nih. Sehat dong. Oke, nice. Nah, untuk topik hari ini agak-agak beda daripada episode 1 dan 2. Bakal dijelasin sama Intan sih. Cepetan, apa tema kita hari ini? Oke, sebenarnya ini topiknya masih agak relate sih dengan sebelum-sebelumnya. Sebelumnya kan kita ngobrolin tentang kebingungan arah hidup, terus teori stoik. Nah, kalau kali ini kita ngomongin tentang romansa. Oke. Nah, romansa ini kan agak relate sama maksudnya romansa yang ke arah serius ini cukup relate untuk kita yang umur 20-an sampai 30-an. Udah mulai coba untuk menuju serius gitu. Oke. Jadi hari ini aku mau share satu teori, yaitu triangular theory of love. Sebelumnya kok udah pernah dengar belum teori ini? Cinta segitiga? Bukan. Dia bukan cinta segitiga. Dia itu lebih ke segitiga cinta sih. Jujur aku belum pernah baca lebih jauh sih ya. Oke. Ya mungkin bisa kamu jelasin sedikitan. Jadi ini adalah satu teori yang dikembangkan oleh seorang psikolog yang namanya Robert Sternberg. Dia bilang kalau cinta itu punya 3 komponen utama, yaitu intimacy atau kedekatan, passion, ketertarikan, terus komitmen. Jadi intimacy ini atau kedekatan ini itu tentang kedekatan emosional, keterbukaan, kepercayaan satu sama lain gitu. Nah, kalau untuk passion ini lebih ke ketertarikan fisik atau emosional. Nah, kalau komitmen ini lebih ke keputusan buat tetap bareng gitu. Nah, kombinasi dari 3 elemen ini katanya bisa menjelaskan hampir semua jenis hubungan romantis yang ada. Wah, kedengarannya sih logis ya. Jadi bukan soal jatuh cinta doang gitu. Tapi ada elemen-elemen yang saling melengkapi di sana ternyata ya. Iya. Dan emang beda sih menurutku ya. Ya berdasarkan pengalaman pribadi ya. Memang dari beberapa hubungan 3 aspek ini emang ada ya. Antara 1, 2 atau semuanya. Iya. Dan ini emang menurutku pribadi emang mempengaruhi dalam hubungan itu sendiri. Aku mau nanya-nanya nih. Jadi aku di sini sebagai penanya aja ya. Sebagai orang awam nanya sama Koko yang udah berpengalaman. Tapi disclaimer dulu ya. Ini ya cuma pendapat pribadi aja. Ini opini pribadi. Iya, opini pribadi, enggak maksudnya enggak menggeneralisasi. Iya, enggak menggeneralisasi dan apapun jawabanku ya anggap aja cuma angin berlalu. Sharing cerita aja gitu. Oke. Aku mau cerita sama Kocan. Okay. Misalnya nih soal intimacy tadi. Koko pernah punya hubungan yang deket banget gak? Tapi gak ada passion atau komitmen. Jadi cuma intimacy doang. Pernah gak ya? Kayaknya pernah, cuma gak sampai jadi pacaran sih. Oke. Jadi kita emang deket secara emosional, kita cocok. Tapi pada ujungnya ya kita cuma sahabatan aja. Oke. Gak ada arah sampai pacaran. Jadi gak ada tuh yang tadi tuh apa passion sama apalagi komitmen. Soalnya kan belum. Itu masih jauh lagi. Belum ada hubungan sama sekali kan. Jadi cuma kayak deket aja gitu. Ya deket aja, nyambung. Ya jadi sahabatan sih. Oke. Kalau cuma passion doang, pernah gak ngalamin cuma passion doang, gak ada intimacy, gak ada komitmen? Kalau pure hanya passion sih kayaknya nggak ada ya. Tapi passion dan ada sedikit intimacy-nya, itu pernah sih, itu pernah. Oh, oke. Tapi belum ada komitmen tuh? Komitmen belum sih ya itu, komitmen ya. Dan hubungan itu cukup menarik sih. Itu kayaknya umur kayak 20-an awal kali ya.
Jadi memang hasrat ke passion itu memang lebih gede ya. Oke. Karena mungkin dulu cenderungnya lebih ke physical. Jadi lihat looknya Lebih ke lihat tampilan, tertarik ya. gitu ya. Belum ada pemikiran untuk berkomitmen, untuk lebih serius. Iya. Oke. Nah, aku pernah baca nih Kocan. Jadi si Steinbeck ini bilang kalau cinta yang ideal itu adalah ketika ketiganya itu ada gitu, gabungan dari ketiganya. Ada intimasi, ada passion, ada komitmen. Tapi katanya mempertahankan ketiganya itu nggak mudah. Nah, gimana menurut kau? Bener banget sih. Karena menurutku yang ideal itu bukan berarti nggak ada masalah sama sekali ya. Tapi semua komponennya itu bisa saling nopang. Misalnya nih ketika passionnya mulai redup, intimacy dan komitmennya bisa bikin hubungannya itu tetap lebih hangat dan stabil. Kayak gitu. Jadi menurutku ketiga aspek gini nih bisa naik turun ya, tergantung kondisinya, tergantung obrolannya dan masih banyak faktor lain sih. Jadi menurutku nggak langsung fix di awal nih. Misal 3 ini dibagi rata gitu 30% semua, nggak semuanya itu rata 30% gitu atau satu langsung full itu enggak sih. Jadi bisa naik turun. Menurutku begitu ya. Di teori ini juga si Sternberg ini membagi hubungan cinta itu ke 8 kondisi. Banyak juga ya? 8? Iya. Kan dia 3 tuh, kombinasi dari ketiganya. Jadi katanya kalau tidak ada kombinasi dari ketiga itu tadi, yang intimacy, passion, sama komitmen tadi, berarti itu tidak ada cinta, non-love kondisinya. Nah, kalau cuman menyukai doang, berarti dia cuman intimasi doang, cuma kedekatan doang. Itu kondisinya liking, menyukai gitu. Oke, berarti cuma satu elemen itu doang. Oke. Nah, itu kondisinya menyukai. Nah, kalau cuma passion doang, ini namanya infatuation. Jadi cuma passion doang gitu. Ketertarikannya hanya dari fisik. Nah, itu tadi kan ada yang non-love, liking, infatuation. Terus kalau cuman komitmen doang, katanya itu cuma empty love, cinta kosong. Kosong. Iya, jadi nggak ada intimacy, nggak ada passion. Oke. Selanjutnya adalah romantic love. Romantic. Nah, romantic love ini intimacy dan passion. Secara emosional dia merasa nyambung dan ada ketertarikan fisik juga ya di sana. Iya, betul. Passion sama intimacy. Oke. Nah, selanjutnya ada yang namanya companionate love. Jadi ini cuman intimacy sama komitmen doang nih. Jadi ini kombinasi komponen keintiman dan komitmen yang kuat, maka menghasilkan hubungan jangka panjang yang stabil dan berkomitmen. Biasanya terjadi pada persahabatan katanya. Friendzone gak tuh? Bisa nyambung sana gak ke friendzone? Mungkin ya, tapi kayaknya kalau friendzone lebih ke liking tadi gak sih? Soalnya kan gak ada komitmen. Iya sih, gak ada komitmen ya. Mungkin bisa masuk ke dua-duanya tergantung seberapa kuat relasinya. Bisa jadi kan, bukan pakar cinta juga ya. Oke, lanjut. Iya. kita cuma sharing jurnal doang ya di sini, bukan pakar. Selanjutnya virtuous love. Jadi ini kombinasi dari passion sama komitmen. Jadi kombinasi dari ketertarikan dan komitmen itu sendiri. Rasa kedekatan hanya ada pada rasa ketertarikan fisik, tidak ada kedekatan secara emosional. Cinta seperti ini sangat singkat, ibaratnya seperti bertemu, kemudian 2 minggu, kemudian bertunangan, bulan depannya menikah, walaupun setelah itu bakalan cepat bubar. Mungkin kalau orang yang dijodohkan mungkin ya, belum deket-deket banget, tapi udah kayak melihat pertama kali udah tertarik, dan udah ingin berkomitmen gitu. Mungkin ya. Nah,
Yang terakhir, ini cinta sempurna. Hmm. Consummate love. Kombinasi dari ketiganya. Lengkap. Nah, what do you think kok? Sebagai Anda yang udah berpengalaman, Anda udah punya mantan banyak ya? Aduh, jangan di branding gitu dong. Ya, lebih banyak lah dari saya. Saya kan 0. Anda lebih besar dari 0 pasti kan? Oke. Gimana tuh? Gimana pendapat Koko? Kalau flashback ya ke beberapa hubungan masa lalu, kayaknya emang gue pernah ngalamin sih beberapa macam lah. Ngalamin yang nggak Kayak, full Iya, tiga-tiganya. nggak full tiga-tiganya gitu. Oke. Sepertinya kalau full tiga-tiganya emang agak susah sih. Misal bahasa romantic love ya, kedekatan yang bergairah, tapi nggak cukup kuat buat komitmen. Oke. Kira-kira kenapa tuh? Nggak cukup kuat untuk berkomitmen? Apakah karena belum punya trust? Bisa, atau ada sifat-sifat yang nggak bisa kita ubah dari pasangan itu. Oh, tingkat toleransinya. Tingkat toleransinya, atau emang kayak red flag aja. Misal terlalu posesif, Oke. kayaknya kita nggak bisa komit. Atau kemarin-kemarin gue lagi denger lagu Mangu tentang perbedaan kepercayaan, Oh, itu menarik sih. jadi nggak bisa. Itu Koko yang terngiang-ngiang sampai berminggu-minggu ya. Oke. Oh, jadi menurut Koko di saat kondisi itu cuman passion doang sama kedekatan doang ya? Belum ada komitmen di situ. Iya. Karena mungkin dasarnya belum kuat ya untuk sampai ke tahap komitmen itu. Aku jadi mikir nih. Selama ini kan kadang kita terlalu fokus sama perasaan kita doang ya. Padahal kan menurut teori ini dibahas tuh yang 3 elemen tadi. Kadang kita nggak menyadari itu gitu. Sebenarnya kita ke orang itu, nih kombinasinya gimana nih? Elemennya apa aja nih kita nih gitu. Setuju sih. Semakin kita dewasa, alangkah baiknya kayak gini nih mesti diketahui juga ya. Dengan tahu 3 elemen ini kita lebih bisa, satu, memahami diri sendiri. Oke. Kita ada di fase mana sih? Kita ada dari kombinasi ini nih. Kan ada 8 tadi ya. Iya. Kita lebih masuk kemana? Dengan kita tahu kita lebih dominannya di kuadran yang mana, nah yang lebih kecil kan bisa kita tingkatin, bisa kita komunikasikan. Oke. Jadi menurutku juga untuk mencapai yang tadi kamu sebutin consummate love yang perfect, ketiga-tiganya ada, itu mungkin agak sulit ya untuk menemukan langsung. Langsung ketemu nih yang intimate-nya oke, passion-nya oke, dan komit nih jangka panjang. Menurutku untuk sebuah relationship itu by proses. Jadi nggak bisa langsung perfect ketemu. Menurutku ya. Inilah pentingnya kayak komunikasi, kayak toleransi. Mungkin memahami love language juga kali ya. Iya. Jadi aku pernah nonton sebuah podcastan. Podcastnya Denny Sumargo. Oke. Jadi dia ngobrol tuh bareng Dr. Aisyah Dahlan. Oke. Itu dia bahas tuh tentang love language yang kamu sebutin tuh. Jadi ada word of affirmation, ada act of service, ada receiving gift, ada quality time, sama terakhir physical touch. Jadi dari masing-masing aspek ini kita mesti tahu tuh kita lebih nyamannya, lebih enaknya mengungkapkannya atau menerimanya nih. Ini menerima. Jadi diri kita sendiri lebih merasa dicintai ketika kita di treatment seperti apa dari 5 jenis ini. Oh, oke. Jadi Ibu Aisyah ini bilang kita ibaratnya ada gelas cinta. Jadi gelas cinta ini harus diisi. Misal gue nih seorang yang act of service. Gue suka kayak misal dibuatin kopi, di service lah. Tapi pasangan gue gak mengisi itu, gak mengisi gelas cinta gue. Jadi gue karena gak kisi,
Merasa ngerasa kosong. kosong, ngerasa gue nggak dicintai. Oke. Nah ini kayak mesti dikomunikasiin ke pasangannya. Itu. Oke. Kira-kira gimana itu? Mengkomunikasikannya dengan pasangan gitu. Apakah langsung, oh aku pengen nih diginiin gitu. Gimana kalau dia gak peka? Balik lagi kayaknya mesti tahu diri sendiri ya. Sukanya di mana, diapain, di treatment seperti apa. Mungkin masing-masing deh ya kali ya. Jadi kan ada 5 ya. Jadi word of affirmation tuh kayak dipuji, diapresiasi, yang lewat kata-kata. Oke. Diafirmasi itu dengan lewat kata-kata. Oke. Misalnya dibilang, aku bangga sama kamu, Oh. aku cinta kamu, terus makasih ya udah selalu ada buat aku. Oh, oke. Berapa orang seneng tuh digituin tuh. Iya, Rasa iya. gelas cintanya keisi. Nah terus ada act of service. Jadi Yang tadi yang kau jelasin. tindakan membantu ya bener. Yang tadi udah ya. Terus receiving gift, ini nerima hadiah. Jadi ada orang-orang yang emang seneng dikasih hadiah. Dikasih hadiah ya. Gak perlu yang mahal-mahal. Yang kecil-kecil aja oke. Kayak dibeliin martabak mungkin. Oke. Terus mungkin dibikin surat cinta, dibikin sendiri. Oh, jadul banget ya. Bisa. Zaman kapan itu? Pernah ya? Jujur gak pernah sih aku sih. Gak pernah sih. Dulu pernahnya gitu, nulis-nulis di binder tuh. Oh iya, zaman SD banget. Terus tuker-tukeran sama teman. Pernah ya? Waduh, milenial banget Anda ya. Itu iseng-iseng doang sih. Sama teman-teman waktu SD kayak gitu ya. Oke. Nah gitu. Jadi ada yang senangnya dikasih hadiah. Gak peduli seberapa nilainya ya. Iya. Terus ada yang quality time. Quality time. Jadi mereka ini ngerasa dicintai saat diberi perhatian penuh dan kehadiran tanpa distraksi. Misal ngobrol deep talk nih kayak kita nih. Nah, ada teman-teman yang emang suka deep talk sama pasangannya. Iya, saya juga seperti itu. Gak usah main HP waktu deep talk itu. Intinya antara kita berdua saling komunikasi. Oke. Terus cerita bareng, jalan bareng, kemana saling sharing cerita, nonton itu bisa. Oh, oke. Nah, buat yang quality time ini yang penting tuh bukan durasi, tapi kualitas mereka bareng itu gimana? Oke. Value-nya gimana sih saat mereka bareng? Ada sesuatu yang ibaratnya setelah udah nggak bareng, kayak misalnya pulang, oh ada sesuatu yang diingat gitu. Iya. Momennya, obrolannya. Menarik. Terus yang terakhir tuh physical touch, yang emang suka sentuhan fisik. Ini bukan berarti sentuhan fisik yang lain-lain. Yang lain-lain ya, yang melebihi batas wajar tuh enggak. Iya. Kayak misalnya digandeng, misalnya dipuk-puk. Kadang ada suka yang dipuk-puk gitu. Ada. Kepalanya. Kayak anak kecil ya, suka di physical touch kayaknya. Dielus. Kalau lagi tantrum. Iya. Dielus sama maknya. Dipeluk biasanya suka. Oh, menarik. Jadi love language ini sangat mempengaruhi ya untuk kita bisa ada di kondisi consummate love tadi. Menurutku saling berkaitan elemen sih. itu ada intimacy, ada passion, ada komitmen, ada gitu. Menurutku ini lebih kayak mengenal diri ya. Kita lebih senangnya diapain sih gitu. Diperlakukan seperti apa. Oke. Jadi jangan sampai pasangan kita udah effort setengah mati tapi kita nggak ngerasa dicintai gitu. Oke, berarti kita harus mengkomunikasikannya juga ke partnernya. Menurutku harus. Gitu. Menurutku harus. Oh. Tapi kadang ada orang yang nggak bisa menilai diri sendiri juga sih ya. Makanya butuh pasangan juga yang kayak ngetes lah. Kira-kira dikasih ini oke nggak ya, dikasih ini oke nggak ya gitu. Oh, udah kayak tes ini ya, trial error ya. Error. Coba satu gagal, coba lagi yang lain. Iya bisa gitu. Oke. Karena jujur istilah-istilah ini juga beberapa tahun ke belakang baru ku tahu ya. Oh ternyata ada istilah-istilah seperti ini ya. Mungkin ini lebih populer di dunia psikologi kali ya. Iya maybe ya. Dan mungkin akhir-akhir ini orang lebih banyak mengulik gitu. Menarik sih dengan teori-teori ini. Iya. Dan relate sih menurutku.
Oke. Nah, gimana kalau tadi kan itu love language tadi kan itu treatment orang ke kita. Kita sukanya di treatment seperti apa? Nah, kalau kita mengungkapkannya apakah sama atau bisa beda? Menurutku bisa beda ya. Misal Seperti kayak apa tuh? tadi sukanya misalnya aku nih sukanya eco service. Oke. Misal apa-apa di planning. Misal kita mau jalan nih kemana. Udah gue maunya ini. Mhm. Terus disiapin gitu apa yang mau di prepare. Hmm. Tapi mungkin gue sukanya kasih hadiah gitu ke orang lain. Oh, oke. Tapi kan sebenarnya ini kayak persepsi diri sendiri aja sih. Karena mungkin hadiah lebih gampang gitu. Lebih kelihatan fisiknya. Tapi menurutku ya untuk saling terkoneksi dalam hubungan itu ya kita mesti kayak survei tadi ya. Trial tadi sih. Oh. Sama pasangan. Oke. Kira-kira pasangan kita sukanya dikasih apa sih dari antara 5 tadi. Oh, oke. Oh, menarik. Gitu sih. Oke. Menurutku gitu. Kalau semisal nih kita nggak menyadari nih love language kita seperti ini, terus kita nggak begitu mengenal diri sendiri, ada kemungkinan ketika kita menjalin suatu hubungan ke orang itu fail gitu. Bisa jadi. Dari apa yang ku pelajari ya dari hubungan-hubunganku yang kemarin. Oke. Kesalahanku tuh ya terhadap proses mengenal diri sendiri. Apa sih yang sebenarnya gue butuhin dari sebuah hubungan? Oke. Apa sih yang bikin gue ngerasa dicintai? Sosok pasangan seperti apa sih yang bikin gue nyaman dan gue bisa membayangkan dia hidup di sampingku ke depannya sampai gue meninggal nanti. Itu yang menurutku kekuranganku di hubungan-hubungan sebelumnya ya. Belum mengenal diri sepenuhnya. Oh, oke. Menarik. Ini menarik sih. Kan di umur 20-an, 30-an ini kan orang selain kebingungan arah karir yang kita ngobrolin kemarin, terus kayak gimana kita maintain kalau semisal ada masalah, ada filosofi stoik segala macam. Nah, kalau menjalin hubungan ini juga kan kita lagi fokus nih di umur-umur segini nih. Mostly ya yang aku lihat dari kayak teman-teman, mungkin dari Koko juga atau dari aku juga di umur-umur sekarang kan udah mulai kayak nyari-nyari nih. Mencoba untuk cari partner yang bisa diajak serius, istilahnya gitulah. Itu jadi sebelum ke sana berarti kita harus mengenal diri sendiri dulu ya. Alangkah baiknya seperti itu. Jangan sampai di tengah jalan nanti, ternyata gue nggak suka kayak gini loh. Bisa macam-macam ya. Yang paling kelihatan mungkin dari sisi agama. Orang-orang ada yang awalnya sebenarnya nggak bisa loh kalau beda agama. Oke. Ya mungkin kayak lagu Mangu itu ya. Ingat lagi. Tapi konsep Mangu itu bukannya mereka awalnya sama Iya sih. Jadi beda ya. Awalnya sama tapi beda pada akhirnya. Cuma intinya sama lah, beda agama lah. Oke. Simpelnya. Katakanlah sama. Jadi ada orang-orang yang sebenarnya mereka nggak bisa dari awal beda agama. Udah tahu sebenarnya dari awal. Tapi dipaksain untuk menjalani. Iya. Masa menjalani karena jatuh cinta tadi. Dan akhirnya tengah jalan ya udah. Padahal kan sebenarnya dari awal kan bisa di-cut langsung kalau emang nggak bisa. Iya harusnya ya secara logika ya. Kalau kita kan tadi ngomongin yang elemen-elemen tadi, intimacy, passion, komitmen, berarti kan dia di-cut ketika tidak ada komitmen kan. Maksudnya kita belum ada keinginan untuk lebih serius ke dia. Berarti udah bisa di-cut gitu meskipun ya intimacy mungkin udah ada, passion mungkin kita udah tertarik ke dia gitu. Ya iya sih, menurutku ya itu sih, mengenal diri sendiri sih. Tapi untuk proses mengenal diri itu sendiri butuh waktu juga, butuh proses juga. Dan mungkin memang iya butuh berapa pengalaman berpacaran ya, sampai ketemu ternyata gue kurang cocok nih gini gitu. Oke. Menarik. Tapi satu titik juga, jangan mencari yang perfect menurut lo, yang sempurna gitu. Karena pada dasarnya nggak ada yang sempurna sih.
Selalu akan ada yang lebih baik dari yang ada sekarang sebenarnya. Oke, berarti aku menyimpulkannya begini sih. Ketika kita udah mengenal diri sendiri, kita udah tahu kayak batas toleransinya, Ya, itu tuh. gitu, Itu kata kuncinya itu tuh, penerimaannya. batas toleransinya tuh. Iya, jadi kita bisa memutuskan untuk aku bisa nih berkomitmen dengan orang ini gitu. Iya. Semisal nih orang jadi partner hidup sepanjang masa gitu, aku bisa nih gitu. Ya, Karena udah dipikirkan sebelum-sebelumnya, misalnya ngobrolnya nyambung, terus ya mungkin toleransi tadi ya, ada kekurangan yang kita bisa terima dari dia, atau mungkin kekurangan kita dia bisa terima gitu. Jadi lanjut ke komitmen tadi ya. Iya. Gue setuju sih itu. Apa tadi bahasanya? Batas toleransi. Kalau bahasa gue itu, jangan mau nikah sebelum lu bisa menerima pasanganmu seutuhnya. Seutuhnya dalam artian baik buruknya lu terima sampai lu meninggal nanti. Oke. Menurutku gitu ya. Itu menarik sih. Tapi intinya ya balik diri sendiri sih. Ukuran kita segimana nih yang bisa kita terima. Berarti harus belajar mengenal diri sendiri. Iya, dan ini kan banyak aspeknya. Bisa dari diri sendiri, keluarga, lingkungan, mentalnya gimana. Banyak lah. Dan ini tergantung pasangan masing-masing. Oke. Dan gak bisa satu jawaban buat semuanya menurutku. Oke. Jadi mesti disesuaikan tergantung pasangannya gimana. Oke, Coach Chan, thank you. Udah sharing. Paling pakar ini. Udah sharing tentang relationship ya. Tapi ini dari POV gue aja ya. Iya. Jangan jadi patokan juga sih. Tapi menarik sih kok. Apalagi kan mungkin banyak juga kayak aku yang belum pernah di situasi relationship yang serius kayak gini ya. Kalau kok kan udah beberapa kali kok bilang. Menarik sih kok. Thank you. Sangat menginspirasi. Oke, nice. Oke, guys. Sekian podcast kita. Dan curhatan Coach Chandra. Perspektif aja itu, perspektif Coach Chandra tentang relationship. Semoga bisa ini ya, berguna ya apa yang kita obrolin. Iya, semoga bisa kasih POV lah gimana hubungan itu. Oke. Buat teman-teman. Ya, thank you. Bye-bye. Bye guys.